Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Priandika. Perkenalkan, nama saya Maulia Febrianti. Kenalkan, nama saya Rafa Amelia Putri. Dan saya Hanesa Deta Manugraha. Hikayat Hang Tuah. Pada suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Hang Mertu, "Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu. Apalagi kita ini orang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan." Lalu pada malam harinya Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan mengelulurnya anaknya. Setelah itu ia memberikan anaknya itu kain, baju dan ikat kepala putih. Lalu Dang Merdu memberikan makan Hang Tuah nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pembuka agama untuk mendoakan serta untuk Hang Tuah. Setelah selesai makan diperlukan ayahnya, anak itu lalu berkata Hang Mahmud kepada istrinya, "Adapun anak kita ini kita juga baik-baik, jangan diberi main jauh-jauh." Keesokan harinya, seperti biasa, Hang Tuah membelah kayu untuk persiapan. Lalu ada pemberontakan yang datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negara Bintang ini dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri berkata kepada Hang Tuah, "Hai Hang Tuah, hendak matikah kau tidak mau masuk ke kampung?" Maka kata Hang Tuah sambil membelah kayu, "Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuh. Ia pun akan mati olehnya." Waktu ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontakan itu menuju Hang Tuah sambil menghunuskan kerisnya. Maka ibunya berteriak dari atas toko, katanya, "Hai anakku, cepat lari ke atas toko." Hang Tuah mendengarkan kata ibunya. Ia pun langsung bangkit, berdiri dan memegang kepalanya. Menunggu amarah pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tuah, lalu menaikkan bertubi-tubi. Maka Hang Tuah pun melompat dan menggelang dari tingkat orang itu. Hang Tuah lalu mengguyungkan kapaknya ke kepala orang itu, lalu terbelah kepala orang tua itu dan mati. Maka kata seorang anak yang menyelesaikannya, "Dia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini." Terdengarlah berita itu oleh kampung kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekri, dan Hang Lekyu. Mereka pun langsung berlari-lari mendapatkan Hang Tuah. Hang Jebat dan Hang Kasturi bertanya kepadanya, "Apakah benar engkau membunuh pemberontakan dengan kapak?" Hang Tuah pun tersenyum dan menjawab, "Pemberontakan itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu." Kemudian karena kejadian itu, Baginda Raja sangat menyukai adanya Hang Tuah jika ia tidak datang ke istana. Pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Temenggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lain yang juga iri hati kepada Hang Tuah. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Maka saat
sang baginda sedang duduk di tahtanya bersama para bangsawannya. Bawahannya, Tumenggung dan segala pegawai-pegawainya datang berlutut lalu menyembah sang raja. "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar dari para pegawai-pegawai saya." Setelah sang baginda mendengar hal itu, maka raja pun terkejut dan bertanya, "Hai kalian semua, apa saja yang kalian ketahui?" Maka seluruh menteri-menteri itu menjawab, "Hormat tuanku, pegawai saya yang hina tidak berani datang. Tetapi dia yang berkuasa itulah yang melakukan hal ini." Maka baginda bertitah, "Hai Tumenggung, katakan saja, kita akan membalasnya." Maka Tumenggung menjawab, "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat untuk datang saja hamba takut karena yang melakukan hal itu. Tuan sangat menyukainya. Baiklah kalau Tuan percaya pada perkataan saya, karena jika tidak alangkah buruknya nama baik hamba seolah-olah menjelek-jelekkan orang itu." Setelah baginda mendengarkan kata-kata Tumenggung yang sedemikian itu, maka baginda bertitah, "Siapakah orang itu? Hang Tuah-kah?" Maka Tumenggung menjawab, "Siapa lagi yang berani melakukan hal ini pada hamba? Hamba sendiri juga tidak percaya." Lalu hamba melihat Hang Tuah sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana tuan ini. Perempuan tersebut bernama Dang Setia. Hamba takut ia melakukan sesuatu pada perempuan itu. Maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Setelah baginda mendengar hal itu, murkalah ia sampai mukanya berwarna merah padam. Lalu ia bertitah kepada para pegawai yang berhati jahat itu, "Pergilah, singkirkanlah si durhaka itu." Maka Hang Tuah pun tidak pernah terdengar lagi di dalam negeri itu. Tetapi si tua tidak mati karena si tua itu berwira besar, apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya sekarang ini Hang Tuah berada di puncak dulu Sungai Perak. Di sana ia duduk menjadi raja segala Batak dan orang hutan. Sekarang pun raja tidak ingin bertemu dengan seseorang. Lalu ditanyainya orang itu dan ia berkata, "Tidakkah Tuan ingin mempunyai istri?" Lalu menjawabnya, "Saya tidak ingin mempunyai istri lagi." Sekian dongeng hikayat Hang Tuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.